Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, salam penuaian, salam terobosan. Juga selamat pagi kita semua yang ada di Amerika ya. Dan selamat sore untuk yang ada di Indonesia. Puji Tuhan kita semua sehat, ada dalam perlindungan dan penyertaannya. Yang sakit disembuhkan, yang merasa mendapatkan masalah belum ada jawaban, Tuhan buka jalan ya. Kita semua mau sehati, mau sepakat, mau berdoa juga untuk sekarang kejadian yang sudah melanda Los Angeles dan sekitarnya. Kita mau berdoa buat mereka yang mengalami musibah yang begitu besar. Satu hal yang kita diingatkan melewati peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kita harus menyadari tidak ada suatu yang kekal di muka bumi ini. Biarlah melalui peristiwa ini kita mau berdoa buat mereka yang mengalami penderitaan, kesusahan, yang kehilangan, supaya mereka lebih menemukan Tuhan, supaya mereka lebih memiliki pengalaman bersama Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa juga yang belum mengenal Tuhan juga boleh diselamatkan. Karena tidak ada nama lain di muka bumi ini yang menciptakan segala langit, bumi, dan seisinya, pencipta alam semesta yang begitu luar biasa, yang berdaulat, kita ada di dalam tangannya. Bila kita mau dengan kerendahan hati, kita senantiasa datang kepada Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Nantikanlah Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, nantikanlah Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Di sini firman Tuhan sungguh boleh menyentuh hati kita semua. Di ayat 34 dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah, sombong, tumbuh besar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi tidak perlu orang Kristen merasa cemburu dengan orang fasik. Atau orang-orang di luar yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang mereka kelihatannya berhasil dan sebagainya. Tidak perlu kita cemburu. Tetap hati kita harus benar di hadapannya ya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Tadi kita sudah baca ya Mazmur 91 supaya menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Karena di dalam muka bumi ini tidak ada nama lain yang harus kita datang, kita berseru kepadanya. Nantikanlah Tuhan. Kalau kita belum mendapatkan jawaban, kalau kita masih hidup di dalam permasalahan yang belum terselesaikan, nantikanlah Tuhan. Percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Sebab kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kita harus siap menghadapi masa depan ini. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, masalah kita yang boleh ada atau belum terselesaikan, percaya kita siap menghadapi masa depan. Kita harus memiliki iman yang kuat untuk dapat mengalami kemenangan.
sehingga kita juga dapat menerima janji-janjinya. Kita mengalami mujizatnya. Sekali lagi Tuhan katakan, nanti karena Tuhan, di mana kita harus mengekspresikan hati kita ini untuk lebih lagi mengasihinya, untuk semakin kita lebih iman kita dikuatkan, percaya, semakin kita mau hidup di dalam pengharapan. Sebab orang yang menantikan Tuhan itu memiliki iman, memiliki pengharapan, dan memiliki kasih. Kasih itu ada padanya. Kita orang-orang yang mengikut Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Bila kita benar-benar hati kita ini harus dijaga. Dengan iman percaya kita kepada Tuhan, membuat kita ini senantiasa rindu ya, datang kepadanya dalam segala keadaan. Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang Tuhan lakukan. Iman tanpa perbuatan juga mati. Tetapi kalau kita beriman kepadanya dan kita melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan, maka kita akan berjalan. Kita akan menyelesaikan masalah kita tuh tidak sendiri, tetapi kita bersama Tuhan. Ada kerendahan hati kita untuk kita selalu menyadari di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kekurangan kita senantiasa memerlukan pertolongannya. Sebab tidak ada nama lain di muka bumi ini. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang Maha Tinggi. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Tidak ada nama lain di muka bumi ini selain Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita masih dalam pergumulan, apapun pergumulan yang kita hadapi, dengan iman percaya kita datang kepadanya, berseru kepadanya dengan kerendahan hati, maka saya percaya Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menolong kita. Kalau belum ditolong tetap berseru, tetap beriman, tetap kuat. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Jangan mudah kita melihat keadaan terus kita menyerah. Jangan mudah kita untuk kecewa. Sekali lagi kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang ada di Los Angeles dan sekitarnya ya. Atau siapapun yang mengalami masalah atau musibah. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi satu hal, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Yang menjadi penghambat daripada tangan Tuhan tidak menolong adalah dosa kita sendiri. Adalah dari kesalahan kita sendiri, dari perbuatan kita sendiri. Oleh sebab itu kita dalam menghadapi tahun 2025 ini maupun tahun-tahun yang akan datang, selalu dengan kerendahan hati, kita mau lebih sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam setiap keadaan. Kita harus lebih lagi sungguh-sungguh. Sehingga saya percaya kalau kita sungguh-sungguh melekat kepadanya, kita sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat kepadanya, maka iman kita tidak akan menjadi sia-sia. Iman percaya kita tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Amin. Pengharapan. Berserulah kepadanya setiap waktu. Membuat kita tetap sabar ya dengan adanya pengharapan itu. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, kita mau tetap taat, kita mau tetap setia melakukan kehendak-Nya. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Baca firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita tekun senantiasa menantikan kedatangannya. Percaya bahwa semua itu indah pada waktunya. Orang yang berharap kepada Tuhan satu hal dari pengalaman hidup saya, tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Bagaimanapun tetesan air mata kita, kalau kita datang kepadanya, ditampung di dalam kirbat-Nya.
Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan yang akan tolong kita. Kalau belum ditolong tetap berseru, tetap berharap. Karena tidak ada nama lain selain daripadanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Kita beroleh keselamatan hanya ada di dalam namanya. Amin. Biarlah dengan segala kekurangan kelemahan kita ini kita diingatkan terus untuk kita selalu mencarinya. Iman dan pengharapan itu boleh melekat dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Jadi kalau kita tidak menantikan Tuhan, kita mudah putus asa. Kita lebih fokusnya kepada masalah kita. Kita fokusnya kepada yang tidak baik, kepada pikiran kita yang negatif, perkataan kita yang tidak baik. Akhirnya kita menjadi lemah. Dan kalau saat kita lemah, kita mudah diserang oleh iblis. Iblis bisa menyerang dari pikiran kita. Dari dilihatkan dengan keadaan kita, kita mudah dilemahkan. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saat kita menghadapi masalah pencobaan apapun, kita selalu diingatkan firman Tuhan itu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan senantiasa kepada kita. Selain itu Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Karena kalau kita hidup dalam kasih, kita melakukan kasih, kita menerapkan kasih, maka kita akan memiliki damai. Tadi firman Tuhan mengatakan, orang yang suka damai itu akan ada masa depan. Jadi kalau kita berbuat kasih, tidak ada salahnya. Sering orang tidak akan berbuat kasih. Kalau engkau jahat kepadaku, engkau mengecewakan aku, orang dunia selalu berusaha membalas. Tetapi firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan, bukan kejahatan dengan kejahatan. Itu memang susah diterapkan. Kalau orang berbuat baik kepada kita, orang mengasihi kita, memberikan hadiah kepada kita, memperhatikan kita, otomatis nggak usah orang Kristen, orang dunia pun akan berbuat baik. Tetapi coba ada perkataan yang menyinggung hati kita. Ada hal-hal yang tidak enak yang menusuk hati kita, sakitnya di sini misalnya begitu ya. Kita susah menerapkan kasih. Apalagi orang-orang yang kita cintai menyakiti kita. Itu susah menerapkan kasih. Tetapi firman Tuhan selalu senantiasa benar. Firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan berkata, tetaplah kasih, kasihlah musuhmu. Musuh aja Tuhan suruh mengasihi. Kasihlah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi menerapkan kasih itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau melakukan firman-Nya, maka kita akan melihat hasilnya. Hasilnya penuh dengan kemenangan. Hasilnya akan memberikan buah yang harum dalam kehidupan kita. Amin. Iman, pengharapan, dan kasih itu harus kita jalani bersama-sama di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersekutu dengan Tuhan dalam saat teduh, kita mau baca firman-Nya, berdoa, menjadikan itu prioritas dalam kehidupan kita. Sehingga sekali lagi setiap kita menghadapi masalah apapun, pergumulan, pencobaan, kita tidak melangkah tidak sendiri ya, tetapi kita bersamanya. Jangan sampai kita seperti Yunus. Yunus itu mengalami proses Tuhan yang sangat tidak enak. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi Yunus. Tuhan mengasihi Yunus. Saat Tuhan memintanya untuk pergi ke Niniwe, untuk menobatkan orang-orang di sana, Yunus tidak mau. Kenapa Yunus tidak mau? Karena Yunus berpikir, ngapain aku pergi ke Niniwe? Orang sana tuh
memang patut menghadapi masalah, patut memang harus dihukum. Buat apa ditolong? Buat apa aku memberitakan firman di sana? Orang-orang di sana itu udah bejat semua. Orang-orang di Niniwe ngapain? Itu pikirannya daripada Yunus. Tetapi Tuhan itu mengasihi, memberikan beberapa kali kesempatan-kesempatan. Tetapi sering manusia itu tidak mendengarkan, tutup telinga, tutup mata. Akhirnya Yunus mengambil keputusan dia tidak mau ke Niniwe. Dia lari ke Tarsis, naik kapal lari. Sampai akhirnya tergoncang tuh kapal dengan luar biasa. Sampai akhirnya ditetapkan undian sampai ditemukan Yunus harus dilemparkan ke laut dan ditangkap oleh ikan yang sangat besar dan harus berdiam di situ ya, bukan tinggal di hotel, tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Itu suatu hal yang sangat tidak mengenakan. Saya aja pernah mengalami jatuh tuh di dalam laut gara-gara naik motor ya. Itu tenggelam karena kecepatan motornya itu. Itu baru beberapa detik, beberapa menit mungkin ya. Sudah rasanya itu air itu asin sekali, udah rasanya nggak enak sekali, keluar diselamatkan sampai muntah-muntah. Saya nggak bisa bayangkan masuk di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu proses tekanan. Jadi perut ikan ini seperti kalau kita dimasukkan perut ikan itu kita dalam keadaan yang sekarang itu mengalami proses yang sangat tidak enak. Tekanan yang begitu berat di dalam perut ikan. Tetapi dengan tekanan itu, kalau kita mengingat Tuhan itu lebih bagus. Banyak orang sudah di dalam tekanan tidak mengingat Tuhan. Malah mengambil keputusan yang salah. Sehingga masalah bukannya selesai, tapi lebih masuk, lebih berat lagi. Masalahnya semakin berat, semakin tertekan. Karena tidak berseru kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan. Akhirnya Yunus berseru di dalam perut ikan itu. Minta maaf pada Tuhan. Menyesal dengan tindakannya. Barulah atas penentuan Tuhan dimuntahkanlah Yunus keluar dari perut ikan. Baru mau taat pergi ke Niniwe. Jadi sering ya dalam persoalan kehidupan ini. Masalah itu terjadi karena kita sendiri. Karena perbuatan kita sendiri. Karena kita nih susah kalau diminta tolong, kalau Tuhan sudah bilang A, maunya B. Kalau Tuhan bilang C, maunya D. Maunya seenaknya sendiri. Anak teenager suka bilang, aku mau melakukan apa yang aku mau. Anak saya pun juga pernah berkata demikian. Dan saya tegur, kamu boleh melakukan apa yang kamu mau asal sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu bukan dari Tuhan dan keputusan dari kita bisa salah. Oleh sebab itu kita harus melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Jadi kalau kita pelajari lagi tadi di dalam Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Tuhan mau kita mengikuti jalannya. Amin. Mengikuti jalannya. Orang yang menantikan Tuhan itu ikut jalan Tuhan. Bukan ikut jalannya sendiri. Di ayat 34. Mengikuti jalannya. Amin. Di ayat selanjutnya dikatakan kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong karena apa yang kita banggakan ini tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Amin. Orang menantikan Tuhan itu bukan membanggakan kelebihannya. Tetapi kita mau senantiasa berharap. Kita mau senantiasa berserah. Kita mau senantiasa bergantung kepadanya. Sebab dialah sumber di atas segala-galanya.
Kalau kita perhatikan lagi di dalam Mazmur 37 tadi, di mana diingatkan untuk kita menjaga ketulusan dan kejujuran. Sebab seorang yang menantikan Tuhan itu tidak berbuat yang tidak baik, tidak licik, tidak menghalalkan segala cara, tapi hatinya jujur. Jaga hati kita. Kita mau hidup dalam ketulusan. Karena Tuhan melihat setiap hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mau melakukan firman-Nya, hidup dalam perkenanannya. Amin. Dan diperhatikan juga kalau lihat yang terakhir, kita mau tetap setia bertahan sampai akhir mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya itu pasti akan selamat. Orang yang benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Sebab ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saya percaya firman Tuhan ini benar-benar. Kalau kita hidup benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ada lagi, orang benar bukan berarti tidak mengalami masalah, tetapi orang benar kalau mengalami masalah, di balik masalah itu dia beroleh kemenangan, sehingga dia boleh menyaksikan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan, memberikan kesaksian yang baik, memberikan kekuatan, membangun. Amin. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan yang sanggup menolong kita. Tapi kalau kita tidak mau datang kepadanya, maka kita akan rugi. Karena keputusan kita salah dan makan kita melakukan hal yang tidak benar di hadapannya, kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, kita akan otomatis memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti burung raja wali yang terus naik tinggi dan mampu mengatasi masalah apapun yang membawa kepada kemenangan. Amin. Kesimpulannya ya, Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca bersama saya sama-sama ya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan yang baru. Sekali lagi mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita memiliki kekuatan yang baru. Kita harus terus percaya dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak saja dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita ini dipanggil untuk apa? Jadi murid-muridnya juga. Supaya kita ini banyak belajar dari Tuhan. Menjadi muridnya itu menjadi terang. Jadi garam dan terang dunia. Kita diperlengkapi untuk kita bisa lari dengan baik. Amin. Sehingga kita mampu mengikuti perlombaan dan mencapai garis akhir tetap setia sepanjang umur hidup kita. Meskipun kita berlari, kita sebagai muridnya, kita tidak menjadi lesu. Karena kita mengalami apa? Mengalami pengalaman yang baik bersama Tuhan. Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan iman, pengharapan, dan kasih. Biar kita menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan dan rindu untuk selalu kita mengikuti jalannya. Untuk selalu kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, tidak sombong ya. Selalu cari damai. Kita mau menjaga kejujuran dan ketulusan hati kita. Dan kita mau bertahan sampai akhir hidup kita. Tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Maka saya percaya janji-janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan dan
mengingatkan kami semua Tuhan untuk kami lebih sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Dengan iman, pengharapan, dan kasih untuk boleh-boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Untuk kami benar lebih sungguh-sungguh menerapkan firman-Mu. Kami boleh menjaga hati kami. Untuk kami senantiasa mengikuti jalan-Mu. Kami tidak sombong Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami dengan kejujuran dan ketulusan. Dan kami mau bertahan sampai setia sampai akhir hidup kami. Kami mau berdoa juga khusus untuk untuk saudara-saudari kami yang ada di Los Angeles dan sekitarnya Tuhan. Oh Tuhan, melewati peristiwa ini biar mereka sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Lebih lagi memiliki pengalaman bersamamu Tuhan. Segala penderitaan, kehilangan, Tuhan, kalau Tuhan sudah turut campur tangan, pemulihan sungguh-sungguh sangat terbukti Tuhan. Engkaulah penolong dalam kesesakan sungguh-sungguh sangat terbukti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk kami semua yang ada di sini. Biar kami boleh lebih sungguh-sungguh melekat kepadamu Tuhan. Kami siap menghadapi masa depan bersamamu. Terpuji namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.